Terima kasih dan kita akan segera ngobrol dengan Pak Sumarsono. Sebenarnya namanya Sumarsono, cuma punya panggilan Sony sehingga namanya jadi panjang, Sony Sumarsono. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mas Bayu. Terima kasih pagi-pagi sudah bisa ngobrol karena saya pengen tanya dulu sama Bapak. Masih kuat Pak jadi PLT Gubernur DKI? Insya Allah ini tugas sedikit mulia. lagi. Iya, tugas mulia, tinggal ya mungkin sudah 60%, tinggal 40% perjalanan. Iya. Sampai 11 Februari. Ya, tapi Bapak memang sudah siap gitu ya, dan aku yakin dan sudah membayangkan ya pasti akan ada kontroversi lah dari apa yang Bapak putuskan di beberapa bulan terakhir ini sampai Februari. Ya Pak Sandi? Saya sudah mengantisipasi dengan berbekal pengalaman sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Utara. Ya. Terus kemudian sebagai Dirjen Otonomi Daerah yang membina ya daerah seluruh Indonesia. Ini sedikit nih saya garis bawahi. Jadi Pak Sony ini sekarang jabatannya di Kementerian Dalam Negeri itu membina gubernur, bupati yang ada di seluruh Indonesia. Iya, dalam bidang otonomi daerah sehingga komunikasi dengan seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk mengevaluasi kinerja mereka, itu bagian dari pekerjaan rutin saya. Sehingga ketika masuk DKI hanyalah satu dari sekian provinsi yang memang dalam pembinaan saya selama ini. Nah, jadi sehingga menghadapi situasi ini ya biasa saja. Ya. Kelihatan sih Bapak tetap tenang untuk menjawab semua kontroversi. Tapi sebagai publik tetap aja di media sosial juga kemudian banyak yang bertanya-tanya, siapa sih ini PLT Gubernur DKI Jakarta? Titipan siapa sih? Kayaknya kok ngelawan betul kebijakannya Ahok Jarot dan lain-lain, terutama di dua bidang yang memang sudah diduga waktu APBD dan kemudian rotasi jabatan yang kemudian juga sudah dilantik kemarin. Di APBD ada alasan Pak Sony misalnya untuk kunjungan kerja atau studi banding Bapak kan lagi yang selama ini publik tahu itu cuma jalan-jalan. Apa sih Pak Sony dibalik kebijakan-kebijakan Bapak di APBD ini yang bisa lebih clear dijelaskan ke publik? Iya, ada beberapa hal yang masuk terkait dengan perjalanan dinas, terutama yang menjadi isu besar adalah termasuk mengenai anggaran di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemarin. Saya kira itu, ini fokus saja ke sini dulu. Nah, itu sebelum cuti, tanggal 27 lah saya kira. Sebenarnya Gubernur Petahana sudah mengeluarkan keputusan Gubernur untuk peningkatan semua insentif uang perjalanan DPR, ke DPRD, ke kunjungan-kunjungan ke daerah dan seterusnya. Dan itu memang menjadi perdebatan panjang, pada akhirnya disetujui. Dengan demikian ada insentif yang naik, termasuk frekuensi kunjungan ke daerah. Karena memang Jakarta sebagai subsistem daripada sistem nasional, dia membangun komunikasi dengan daerah lain, seperti dengan Lampung, dengan NTT dalam hal pengadaan sapi dan seterusnya, kemudian Bali. Jadi relasi kunjungan DPR ke beberapa tempat masih relevan. Nah, jumlah kenaikannya itu sebenarnya saya hanya melaksanakan apa yang telah dirintis oleh Bapak Basuki Cahayapurnama dalam bentuk keputusan gubernur, insentif naik. Jadi angka kenaikan ini konsekuensi dari sebuah keputusan gubernur. Oh begitu. Itu saja. Jadi melanjutkan. Lah, orang kebijakannya sudah ada, tinggal dilaksanakan dan Bapak yang kemudian melaksanakan itu. Yang pertama. Yang kedua, kemudian ditambah lagi di Dewan ada kenaikan misalnya sopir, yang kemudian menjadi rame. Betul. Sopir DPRD kok dapat sopir dari uang rakyat. Dari uang rakyat. Benerin kolam ikan DPRD. Walaupun sudah rusak dia, sudah tidak berfungsi sebenarnya. Itu fungsi kolam. Kemudian perbaikan rumah DPRD yang selama ini perbaiki dengan uang pribadi sebenarnya. Jadi kondisi-kondisi ini yang kemudian kritikan. Tetapi prinsip kami dalam hal mengawal kebijakan Pak Ahok sebagai Gubernur Petahana, saya harus tetap menempatkan dalam koridor RKPD. Rencana kerja pemerintah daerah setahun. Karena RKPD dalam 1 tahunan ini turunan dari RPJMD. RPJMD 5 tahun, rencana jangka menengah daerah. Ini adalah merupakan substansi atau manifestasi dari visi misi Gubernur Petahana. Jadi kalau kita sudah pegang RPJMD, pegang RKPD, kemudian nyusun APBD, ini berarti tidak bisa dikatakan bertolak belakang dari kebijakan Gubernur Petahana, karena dalam satu koridor RKPD. Nah, untuk DPRD yang anggarannya naik kolam ikan dan segala macam, masih ada instrumen lain.
Yaitu kalau dia di luar RKPD kita coret. Oke. Itu intinya. Jadi Pak Soni mempercayakan pada kemudian itu ajukan saja dulu, tetapi nanti akan dipilah lagi, ada filter. Kemudian kalau tidak cocok dengan rencana atau apa ya mohon maaf gitu ya untuk tidak lewat. Ada 2 filter. Filter pertama ya memang kita sendiri namanya RKPD. Ya. Filter kedua evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk regulasi. Oke. Ini boleh, ini nggak boleh. Lah uang sopir untuk anggota DPRD kan tidak boleh. Ya. Dan mereka dievaluasi dan Mendagri, Bapak Mendagri sangat kritis mengenai hal ini. Tapi Pak, itu kan selama ini dilakukan. Kita takutnya begitu, ini lolos gitu dari 2 filter ini. Dulu malah kong kali kong nih di filternya begitu. Nah hal semacam ini kan balik ke papan permainan yang lama nih begitu. Nah itu Pak Soni yakin dengan ini tidak lolos begitu. Walaupun publik juga kemudian mengawasi ya secara transparan. Kalau dulu jawabannya iya, karena manual. Tapi sekarang ini Pak Ahok telah mengembangkan namanya sistem e-budgeting. Ya, semua orang bisa e-planning, mengakses. e-budgeting, e-controlling. Artinya menggunakan penyusunan berbasis IT yang mudah dikontrol di siapa saja. Dengan e-budgeting, kalau ada program di luar RKPD, yang pertama, itu pasti ibarat kata ada sinyal. Tanda di luar, itu tinggal ngilangin saja satu sih. Karena Pak Ahok telah berhasil mengembangkan sistem sehingga perencanaan di DKI itu mendapat penghargaan. Ya 15 di dunia besar maupun nomor 1 di Indonesia. Itu harus kita akui ya. Yang bagus kita akui. Ini sudah ngontrol dengan sendirinya. Sehingga ini akan kecoret dengan sendirinya. Kalau lolos dari sini di Depdagri masih ada pasti akan difilter lagi. Sehingga sekarang benar-benar sudah sangat bersih. Saya kira itu intinya. Ya, mudah-mudahan ini jadi jelas juga bahwa memang itu disampaikan begitu saja. Tapi kita jadi melihat, Pak Soni juga jadi melihat memang DPRD dalam hal ini DKI dalam kasus yang kemarin masih coba-coba berarti itu Pak ya. Ada hal-hal yang di luar rencana. Padahal rencananya kan dibahas sendiri. Ada 2 hal. Ini saya jelaskan. Saya jelaskan ini. Bukan nyoba-nyoba. Jadi memang di luar RKPD juga boleh. Tetapi syaratnya 2. Yang pertama itu adalah dana dari pusat, misalnya DAK, dana alokasi khusus. Kalau dari pusat mengendaki A, yaitu masuk di dalam APBD, karena dia transfer dari APBN menjadi APBD. Yang kedua adalah karena dianggap kebutuhan mendesak, kebutuhan mendesak yang sifatnya tidak mungkin bisa ditunda. Contoh, kebutuhan supply untuk makanan di kebun binatang Ragunan, itu kan nggak bisa. Mereka nanti dulu makannya yang minggu depan, kan tidak bisa binatang. Nah itu sudah mendesak. Atau akibat gempa, bencana. Nah ini mungkin dalam koridor ini mencoba kemungkinan kalau bangunan rusak daripada roboh dimasukkan. Dan tergantung definisi kita mengenai mendesak. Itu loh posisinya. Kolam ikan sudah nggak berfungsi air mancurnya, dilihat kayak kumuh. Ini mungkin mendesak. Hal-hal mendesak ini boleh diajukan. Yang ini filternya di mana nih Pak Soni? Nah kalau ini filternya di dalam e-budgeting pasti akan nyala merah. Artinya ini nggak masuk RKPD. Baru dinaikkan ke atas maka ada forum namanya evaluasi APBD oleh Mendagri. Mendagri coret semuanya. Banyak lumayan 134 miliar. Artinya setelah kami sampaikan kepada DPRD mereka paham. Jadi apapun yang dicoret oleh Menteri Dalam Negeri mereka bisa paham. Kita sudah mulai sedikit mengerti mengapa kemudian Bapak di beberapa media, saya membacanya di online, Bapak mengatakan biarkan aja dulu, karena Bapak udah punya penjaganya begitu ya. Satu lagi yang kemudian juga banyak ditanya orang dan menjadi kontroversi, pertanyaan jadi ke Pak Soni ini. Silakan. Ini Pak Soni kayaknya ngelawan kebijakan Pak Ahok sama Pak Jarod melulu begitu. Ketika ada rotasi jabatan, ada orang-orang yang sudah diturunkan, tidak lagi aktif, ya istilahnya begitulah dari Pak Ahok, Pak Jarod, sekarang Bapak lantik lagi begitu. Kalau yang ini itu apa penjelasannya? Ada 2 alasan. Satu, secara normatif diperbolehkan orang yang sudah di-stafkan, lain dengan dirumahkan ya. Itu bisa naik, promosi masih bisa, selama itu dinilai oleh pimpinan masih memiliki potensi dan kinerja yang lebih baik. Kalau hal yang begitu Bapak ingin lakukan, saya mau tanya, itu boleh masih tetap diskusi dengan Pak Ahok, Pak Jarod nggak begitu? Ya, bisa. Jadi untuk di level kelas gubernur petahana saya kira tidak mungkin seluruh 5.000 sekian harus didiskusikan sampai tukang ketik pun didiskusikan perubahan. Itu terlalu jauh. Kampanye juga ya Pak. Apalagi kesibukan beliau menghadapi proses hukum maupun kampanye dan seterusnya. Yang penting adalah policy makersnya. Semua tataran di eselon 2
Ini kita konsultasikan. Oh, jadi Bahkan itu jabatan-jabatan yang strategis begitu. Strategis. Bahkan saya tawarkan kalau perlu kertas kosong silahkan diisi, tutup mata, apapun yang dilakukan saya lantik. Sampai segitu. Itu dibahas. Ya, sebenarnya tapi kemudian ada pertimbangan yang lainnya, tolong diisi dulu. Setelah kita isi, kita kasihkan. Ya kemudian saya kira sudah didiskusikan mungkin internal Pak Ahok dan Pak Jarot, ada beberapa coretan posisinya, ya sudah kita ikuti. Sehingga perubahan sangat minimum sekali di level eselon 2, 3. Kalaupun ada perubahan di level eselon 4, ini semua perubahan 30%, 70% pengukuhan, artinya jabatan tetap. 30% itu hanya mutasi-mutasi muter. Satu lagi adalah staf yang diberikan harapan supaya masa depannya nggak kepotong, sepanjang hidupnya diberi kesempatan. Itu yang kemudian muncul juga di media. Ini yang tadinya sudah tidak, karena ada kasus begitu, Bapak beri kesempatan, tapi levelnya di bawah, begitu. Level di bawah, Bapak begitu. Level kelas pengetik saja naik. Mereka masih muda-muda, jangan sampai layu sebelum berkembang. Kasihan masa depan dia masih panjang sekali. Jadi Bapak punya pertimbangan itu, tapi orang kan bertanya kenapa nggak kasih kesempatan kepada staf yang lain, harus merit sistemnya juga berjalan begitu. Yang lain diberi kesempatan, dari 5.000, ya 5.000 nih, 80, bayangkan. Bandingkan dengan yang hanya 24 orang. Dari staf naik kepala seksi, itu berapa 0,0 sekian persen. Ini tidak sebanding, bukan apple to apple. Ya, jadi semua ada penjelasannya, anggaran Bapak sesuai dengan aturan, itu juga rotasi jabatan juga, bahkan ada yang didiskusikan. Jadi bukan titipan siapa-siapa, Bapak tidak punya agenda tertentu begitu ya? Saya ini pembina daerah, yang saya bina seluruh daerah. Termasuk dalam penataan daerah dan personil, itu dalam skop pembinaan saya sebagai Trinoda. Naluri pembinaan saya muncul. Saya harus bisa menjadikan contoh kepada daerah yang lainnya. Karena itu kali ini penataan daerah 99,99% clear dan clean. Titipan apa? Titipan satu adalah dari Bapak Mendagri, karena saya bertanggung jawab kepada Pak Mendagri, titipannya kerja secara profesional. Itu yang saya lakukan, sesuai dengan aturan. Itu titipannya. Titipannya itu saja. Pak Soni, ada pertanyaan dari pemirsa Sapa Indonesia, mereka netizen di Twitter @SapaIndonesia. Usai jeda, saya akan menitipkan pertanyaan ini. Mereka menitipkan pertanyaan ini untuk saya tanyakan ke Pak Soni. Kami segera kembali.